Persaingan memperebutkan suara Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama menjelang pemilihan umum 2024 bakal semakin sengit. Bagaimana tidak, 3 calon presiden mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto sama-sama berebut suara Nahdliyin. NU memang dapat memberikan pengaruh besar, mulai dari para santri, kiai, sampai simpatisannya menjadi rebutan para partai politik dan kandidat pilpres. Para kandidat berlomba meraih simpati dari kalangan Nahdliyin melalui sosok cawapresnya, mulai dari Anies Baswedan yang menggandeng Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, bahkan sejumlah tokoh NU pun ikut memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketiga calon presiden telah menggandeng sejumlah nama dari Nahdliyin. Pertanyaannya, kemanakah suara Nahdlatul Ulama berlabuh? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini pertanyaan besar yang memang selama ini kemudian menjadi pertimbangan. Apakah setiap pasangan calon akan berupaya untuk merebut suara dari Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, dan masing-masing nampaknya sudah memiliki kekuatannya masing-masing begitu ya, baik dari kubu Ganjar Mahfud, kemudian Prabowo dan juga Gibran, maupun juga Anies dan Caimin. Ya, ada setidaknya ya di kubunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu udah ada Caimin ya sendiri, betul. Di Prabowo Gibran ada Gus Miftah. Yang terbaru kan Yeni Wahid. Nah, itu dia rapat ke Ganjar dan juga Mahfud. Menarik juga nih kalau kita teliti ya. Ya, nanti kita akan berbincang dengan 2 narasumber, dan yang sudah hadir di studio sudah hadir ada Mas Nyarwi Ahmad, ini analis politik. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, Bayu, Maria. Oke, kemudian bergabung bersama kami juga melalui sambungan online ada Mas Aji Alfarabi, ini peneliti LSI Denija. Selamat pagi, Mas Aji. Mas Aji, pagi. Selamat pagi, Mas Bayu, Maria, Mas Nyarwi. Pagi, Mas. Oke, saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Mas Nyarwi, kalau melihat yang terbaru nih, peristiwa terbaru kan Mbak Yeni kan melakukan hati politiknya ya ke Ganjar dan juga Mahfud. Padahal kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat berkunjung juga ke kediamannya Pak Prabowo kan. Gitu. Nah, dalam konteks ini, kalau misalnya Mas Nyarwi melihat, hitung-hitungannya kira-kira apa sih Mas? Apa yang landasannya akhirnya melabuhkan pilihannya ke Ganjar Mahfud? Yang paling menonjol ya menurut saya ya, itu ada variabel Pak Mahfud yang dulu itu juga kita kenal sebagai loyalis Gus Dur ya. Nah, saya kira mungkin Mbak Yeni pengen menegaskan bahwa keberadaan Pak Mahfud gitu sebagai cawapresnya Mas Ganjar itu juga sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran ya, cita-cita Gus Dur, kira-kira gitu. Walaupun kalau kita lihat ya, tentu kalau kita ngomong para tokoh yang sejalan dengan pemikiran Gus Dur itu kan banyak juga ya, tidak hanya di satu blok seperti sosok Pak Mahfud ya. Bahkan Pak Prabowo kan juga pernah disebut kan oleh Gus Dur kan, punya peluang juga istilahnya untuk menjadi pemimpin ke depan, bahkan presiden. Nah, saya kira juga mungkin juga sosok yang di sana ya, Anies Muhaimin, Caimin itu bahkan juga dulu kan membantu Gus Dur juga. Jadi ada variabel Gus Dur lah di sana ya. Tetapi kalau variabel yang lain atau faktor yang lain kan tentu perlu dilihat juga nih ya Bayu, Maria, bahwa saya kira sosok Mbak Yeni itu juga mungkin betul, ini juga agak aneh juga ya, akrabnya dengan Pak Prabowo gitu bahkan ya. Bahkan sampai istri Gus Dur juga hadir, iya toh, kan gitu. kepada Pak Prabowo. Tapi kemudian ujungnya ke Ganjar Mahfud. Nah, ini kan sama aja dengan yang sebelumnya. Ketika kita bicara Anies Muhaimin kan gitu, ya kan, pacarannya dengan siapa, jadinya dengan Caimin kan gitu. Ada apa di koalisi Indonesia Maju ini? Ya, tentu yang lebih menarik ya, kita perlu lihat nih Maria ya, apa yang membuat Mbak Yeni kira-kira ya itu memprioritaskan ke Ganjar Mahfud dibandingkan ke Pak Prabowo kan gitu. Kalau ini konteksnya saya lihat begini, di kubu Pak Prabowo gitu, dari banyak elit-elit NU juga yang membantu, termasuk ya yang mensupport itu kan udah banyak ya. Walaupun ya betul. Nah, di Pak Ganjar Mahfud ini kan kita belum lihat ya dari tokoh big name ya. Artinya Pak Mahfud iya betul, tetapi kan
kita perlu lihat ya, mungkin ada peluang ya dari para tokoh-tokoh yang lain itu kan yang terbuka paling banyak di sana kan NU masih kecil gitu ya, saya lihat ya. Politik NU itu ada kecenderungan saya lihat kan untuk terdistribusikan ya, ke beberapa blok. Nah sementara kalau di kubunya Caimin ya itu kan banyak sekali pasti. Tapi ini politik elit ya, Maria Bayu ya. Tentu kalau kita ngomong politik elit gitu, itu tidak serta-merta kemudian kita bisa lihat bahwa suara NU akan otomatis bergeser gitu sesuai dengan gerak tokoh-tokoh ya di sana. Tentu ada peluang banyak sekali gitu. Sebagaimana kita tahu sebelumnya ya di beberapa data survei, nanti Bung Aji juga bisa cek ya. Preferensi dari para pemilih NU termasuk ke PDIP dan ke Mas Ganjar kan cukup besar di sana ya, bahkan lebih besar sepertinya dibandingkan mungkin ke PKB atau ke yang lain gitu ya. Nah di sini saya lihat artinya juga apa yang dilakukan Mbak Yeni juga saya kira tidak jauh-jauh amat dari kecenderungan para istilahnya masyarakat NU. Tetapi ini kan kecenderungan preferensi elit ya, elit mengikuti apa yang dilakukan oleh pemilih. Tetapi pertanyaannya kan gini, apa sih sebenarnya kontribusi yang diberikan ya, kira-kira kan gitu Mbak Yeni gitu ketika bergabung dengan Pak Ganjar dan Mahfud, apakah mewarnai ya katakanlah pengaruh gitu, misalnya memperluas pengaruh dari basis Ganjar Mahfud konstituen, atau mungkin istilahnya lebih bisa memberikan narasi-narasi yang mungkin warna ke NU-nya itu lebih tebal dan merata. Itu kira-kira. Kalau misalnya tadi Mas Nyarwi bilang kan bervariasi ya, memang kita tahu di NU juga faksinya banyak dan mereka punya pilihan yang luas pada mana tokoh manapun. Nah, nanti juga kita akan ngobrol lagi dengan Mas Aji. Mungkin Mas Aji juga punya survei yang lebih spesifik mengenai dukungan Nahdliyin ini pada Pilpres 2024. Tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, akhirnya Yeni Wahid, putri dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, ini mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ganjar Mahfud MD. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta, yang dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Andika Perkasa. Yeni Wahid mengatakan di antara ketiga pasangan calon yang sudah mendaftar, Mahfud MD merupakan sosok yang paling dekat dengan keluarga Gus Dur. Selain seorang NU, Mahfud juga dinilai sebagai tokoh yang dimajukan Gus Dur untuk penegakan hukum di Indonesia. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, nampaknya alasan yang disampaikan oleh Yeni Wahid tepat seperti analisa Anda ya, Mas, karena Mahfud MD memiliki kedekatan cukup dekat dengan Gus Dur. Nah, tapi pertanyaannya begini, kalau saat ini Ganjar dengan kekuatan NU-nya dari Yeni Wahid, kemudian Prabowo dengan berbagai kiai dan juga Gus Miftah di sana, Caimin di kubu Amin, Mas Aji, pertanyaannya kemana preferensi pemilih NU ini akan berlabuh, Mas, yang Anda capture di lapangan? Ya, yang pertama adalah mengapa pemilih NU menjadi penting ya. Satu, ini adalah hukum besi elektoral ya. Jadi dari dalam kontestasi politik biasanya setiap kontestan akan melihat di mana kantong pemilih terbanyak atau kantong pemilih yang gemuk ya, yang akan menjadi sasaran target utama dalam melakukan kampanye ya. Jadi dalam survei-survei yang kita lakukan memang total pemilih NU itu adalah pemilih yang paling banyak di kantong pemilih Muslim ya. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 56% ya, pemilih Muslim yang mengasosiasikan diri mereka sebagai bagian dari NU. Jadi secara kultural itu totalnya 56% ya. Dalam kita kerjakan
kalau dari sisi membership atau dari sisi keanggotaan memang kurang dari 20%. Tapi secara kultural itu kurang lebih sekitar 56%. Jadi 56% inilah angka yang memang begitu besar sehingga wajar saja bahwa saat ini hampir semua capres merebut suara NU ya. Dan yang kedua yang menarik adalah kalau dari data yang kita temukan dari total 56% pemilih NU itu kurang lebih sekitar 80% itu berada di Pulau Jawa. Jadi pemilih NU ini memang mayoritas tinggal di Pulau Jawa yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sehingga kemudian selain tokoh NU yang muncul untuk mendukung ya capres ya bahkan menjadi cawapres, ini juga mayoritas berasal dari Pulau Jawa karena kekuatan NU yang mayoritas ada di Pulau Jawa. Yang kedua adalah tadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi itu juga sesuai dengan hasil temuan survei kita ya, bahwa memang spektrum pemilih NU ya, atau spektrum politik NU ini memang tidak monolitik ya. Mereka cenderung terbagi ke berbagai partai politik maupun pilihan terhadap capres ya. Misalnya di sisi partai, misalnya pilihan terhadap partai tidak hanya ke PKB yang terasosiasi dengan NU, tapi juga ke PDIP yang lebih banyak, kemudian Gerindra dan Golkar. Yang kedua adalah sebetulnya kantong pemilih NU bukanlah kantong yang kosong ya saat ini ya, karena survei yang kita kerjakan itu menemukan bahwa pemilih NU sebetulnya sudah memilih ya siapa capres yang didukung ya. Dan dari hasil kita misalnya dari simulasi 3 nama ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies, itu memang persaingan cukup ketat di 2 capres ya, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar, yang selisihnya kalau saya lihat di data itu hanya sekitar 4-6% ya, antara 40 versus 36% di pemilih NU, kemudian Pak Anies kurang lebih di angka 15%. Jadi kantong NU saat ini bukanlah kantong yang kosong karena sebetulnya mayoritas pemilih NU sebetulnya sudah menentukan pilihan terhadap capres yang ada ya. Dan jangan lupa bahwa kalau kita bicara soal identitas pemilih NU, mereka bukan hanya punya satu identitas ya. Jadi bukan hanya NU-nya, tapi mereka juga adalah misalnya secara profesi mereka begitu beraneka ragam. Ada petani, ada nelayan ya, kemudian ada pedagang ya, ada pekerja informal dan lain-lain yang sebetulnya punya aspirasi politik yang juga bisa berbeda. Sehingga selain tadi spektrum politik yang beragam, kemudian yang kedua identitasnya bukan hanya identitas NU, tapi juga kita lihat misalnya kelas ekonomi, kelas pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga adalah preferensi Kiai NU juga begitu beragam, sehingga kalau kita lihat dari sisi segmen pemilih NU, ya pemilih NU juga mayoritas lebih otonom dari dalam menentukan pilihan terhadap capresnya. Jadi walaupun tadi saya sampaikan di awal kantong pemilih NU sangat besar, kurang lebih 56% dari total pemilih Muslim, ya, tapi pemilih NU tidak monolitik, ya, spektrum politiknya begitu luas. Kemudian mayoritas pemilihnya juga lebih otonom, ya. Kemudian yang ketiga tadi bahwa saat ini dari survei yang kita kerjakan sebetulnya mayoritas sudah menentukan pilihan terhadap capres ya, sehingga munculnya cawapres yang berasal dari latar belakang NU menurut saya memang akan menaikkan potensi mereka untuk dipilih, tapi saya pikir tidak akan terlalu signifikan karena tetap sosok capres yang akan menjadi pilihan utama atau pertimbangan utama dalam memilih. Ya. Oke. Mas Haji, untuk suara NU, tadi Anda menyebutkan dari survei sudah di-capture gitu ya, persaingan ketatnya antara Prabowo dan juga Ganjar. Nah, apakah itu bisa dibedah pada misalnya struktural, kultural, atau mungkin pada Gus Durian gitu, dengan kotak-kotak atau dengan apa faksi-faksi tertentu gitu? Iya, secara kultural, ya pemilih NU kan totalnya tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 56%. Jadi kalau kultural ini artinya pemilih atau warga negara Indonesia, pemilih Muslim yang merasa punya kedekatan secara kultural dengan Nahdlatul Ulama ya. Jadi pertama memang Nahdlatul Ulama, yang kedua sebetulnya yang banyak adalah pemilih Islam yang sebetulnya merasa tidak
terkait dengan ormas Islam manapun itu angkanya sekitar 30%. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu ya, ini artinya pemilih NU yang mayoritas ya. Jadi pemilih NU yang sebetulnya secara struktural ya, mereka yang aktif mungkin menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau merasa pernah menjadi bagian dari organisasi, salah satu organisasi Nahdlatul Ulama yang kita tahu bertingkat-tingkat ya, itu hanya di bawah 20%. Jadi saya pikir ini juga yang menjadi menjadi satu pertimbangan bahwa belum tentu ya apa yang kemudian menjadi pilihan dari elit-elit NU itu kemudian menjadi preferensi dari pemilih NU secara mayoritas ya, karena memang pilihannya begitu beragam. Dan yang kedua adalah saya tadi ingin menambahkan dari sisi populasi ya. Di Pulau Jawa itu kalau kita lihat pemilih NU sebetulnya bukan hanya tersebar di Jawa Timur ya. Karena dari total 56% dari hasil temuan kita ya, dari 56% itu memang 30% paling banyak berada di Jawa Timur ya. Kemudian sekitar 20% di Jawa Tengah dan ada 18% di Jawa Barat. Jadi pemilih NU ini sebetulnya tersebar di hampir semua wilayah di Pulau Jawa, bukan hanya Jawa Timur. Jadi walaupun memang Jawa Timur paling banyak, tapi Jawa Tengah dan Jawa Barat juga punya porsi pemilih NU yang cukup besar. Sehingga saya pikir ini akan menjadi satu pertarungan yang serius ya, karena ada dua tokoh NU yang kemudian menjadi cawapres dari Pak Ganjar maupun Pak Anies. Dan kalau kita lihat sejarah ya, Mas Bayu, Mbak Maria ya, di tahun 2004 ya ada dua tokoh NU yang begitu kuat secara kesan ya sebagai kader NU ya. Waktu itu misalnya Pak Hasyim Muzadi yang menjadi wakilnya Ibu Mega dan kemudian Pak Salahuddin Wahid yang menjadi wakilnya Pak Wiranto. Tapi kemudian yang menang di pemilih NU dan menang di Jawa Timur adalah pasangan SBY dan Pak JK, yang sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kader NU-nya ya, Pak JK itu di bawah Pak Hasyim Muzadi dan Pak Salahuddin Wahid. Sampai di sana Mas Haji. Oke. Baik, menarik. Mas Nyarwi, Anda melihat hal yang sama juga tidak? Sepakat tidak bahwa ternyata preferensi pemilih NU saat ini mengarah kepada pasangan Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Ceruk NU bagi pasangan Amin seperti apa? Ya, itu sangat mungkin ya. Karena terutama NU yang dalam arti asosiasi tadi secara kultural. Ya. Nah, sementara kenapa tadi kata Bung Aji itu yang misalnya ke Anies Muhaimin masih kecil? Karena kan kalau kita tahu jaringan struktural gitu ya dari partai PKB yang secara resmi didirikan oleh NU itu kan mungkin penetrasinya belum maksimal gitu ya, sehingga ya betul, sehingga masih kecil dan apalagi misalnya belum meluas ya ke berbagai wilayah di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Itu saya kira masih masuk akal. Tetapi juga mungkin ada dugaan migrasi ketika ini terjadi pasangan Anies Muhaimin gitu misalnya di masyarakat bawah gitu belum sepenuhnya gitu loh. Belum sepenuhnya kemudian menyadari bahwa ini adalah capres yang ideal seperti pilihan elit gitu loh. Ini perlu didukung secara maksimal. Makanya sebenarnya perlu kita lihat perubahan ini selama sejak direkomendasikan sampai hari ini itu pergeserannya berapa persen kan gitu. Nah, tadi yang sampaikan Bung Aji itu menarik ya, Maria, Bayu, mengacu pemilu yang lalu, yang sebelumnya, yang di mana 2004 itu ada Pak Hasyim gitu ya, ada juga kemudian Gus Solah gitu, yang menang yang lain kan gitu. Nah, pertanyaannya gitu, apakah akan terjadi gitu misalnya ini ada Ganjar Mahfud gitu ya, ini ada Anies Muhaimin, tapi malah yang bisa dapat Prabowo kan gitu, Pak Prabowo Gibran. Ya, semuanya serba mungkin kan gitu. Tetapi balik lagi, ini pemilihan itu konstelasinya kan akan kemana preferensi politiknya kan gitu. Kalau kita lihat hari ini 56%, walaupun tentu ada variabel lain ya, ada kelas sosial, ada yang macam-macam gitu ya. Tetapi kan 56% ini angka yang gede kan gitu. Kalau kemudian diperas yang aktif sekali kan hanya 20-an misalnya. Nah, tapi kan masih ada yang banyak tidak aktif nih, ya, yang 30 sekian ini kan gitu. Dan itu menjadi saya kira segmen basis suara yang sangat seksi ya, untuk bisa ditarget siapapun gitu yang kemudian berebut ya dan berpeluang untuk memenangkan Pilpres mendatang. Kenapa? Karena bayangkan ya,
dalam fase persaingan yang ketat seperti ini, Ganjar Mahfud misalnya ya, yang berkisar mungkin jarak angkanya itu sekitar ya 5, 6 berapa persen gitu, 5% kurang lebih. Nah dengan Anies Muhaimin mungkin bisa sampai 8, 9%. Angka ini kan sangat gede sekali jadinya gitu loh, untuk bisa memperkuat atau mempertebal basis dukungan dari masing-masing pasangan itu, Maria. Apapun bisa terjadi lah intinya begitu ya, Mas Nyarwi. Oke, sangat baiklah. mungkin. Kita lanjutkan diskusi lagi nanti usai jeda saat lagi. Ya, kita lanjut kembali diskusi kami. Mas Nyarwi, artinya begini, kalau memang tadi disampaikan ada 56% suara NU berdasarkan hasil dari surveinya Mas Aji struktural gitu ya. Bahkan 80% fokusnya di Jawa. Tidak hanya Jawa Timur, tapi juga ada Jawa Tengah yang kita tahu juga kemudian kuat dengan Gibran dan juga Ganjar di sana. Artinya paling tidak memang ya secara data kubu Ganjar Mahfud dan juga Prabowo dengan Gibran inilah yang diuntungkan kalau kita berbicara mengenai suara NU. Di basis NU kultural, daya jangkau dua pasangan capres-cawapres ini memang cukup besar ya. Tetapi kalau di basis NU boleh dibilang struktural ya, tapi bukan PBNU yang saya maksudkan, tetapi organisasi atau orang-orang aktif, istilahnya elit aktif ya NU. Nah itu saya kira kubunya Mas Anies Muhaimin daya jangkaunya cukup besar juga di sana. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang PKB itu salah satunya sejarahnya kan dilahirkan oleh NU dan di sana ada elit-elit NU kan gitu. Tapi yang Anda maksud tadi kan artinya masih berada di tingkat elit saja, belum. Betul, ya. Kalau kita ngomong secara afiliasi kultural, nah itu segmennya kan jauh lebih luas. Nah di situ maka saya tidak heran misalnya tadi itu yang diuntungkan untuk daya jangkau peluang pasarnya itu Prabowo, Gibran sama Ganjar Mahfud. Tetapi begini, Maria, yang seringkali gitu ya, istilahnya lebih longgar ya, ceruknya, kantongnya tadi bahasanya Bung Haji gitu ya, untuk dipersuasi dan seterusnya. Ini kan yang tidak terlalu aktif sebenarnya. Yang afiliasinya itu relatif longgar pada organisasi gitu ya, atau tidak terlalu aktif lah intinya ya, apalagi sampai ke partai dan seterusnya. Nah di sini yang saya kira kemudian katakanlah tadi kan yang aktif hanya 20%, yang tidak aktif yang lebih besar berarti 36 kan gitu, hampir 2 kali lipat kan gitu. Makanya segmen di kubu Ganjar Mahfud maupun di Prabowo Gibran itu dapat ruang yang cukup besar karena ada peluang tidak hanya yang aktif yang disasar, tetapi yang tidak aktif ini jauh lebih luas gitu loh. Nah selain itu saya kira begini, pada konteks nanti persaingan itu tadi yang kamu tanya soal Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Selama ini kan orang melihat battleground-nya kan hanya Jawa Timur saja. Saya kira pergeseran tidak hanya ke Jawa Tengah, mungkin juga termasuk satu sisi mempertahankan Jawa Barat gitu. Yang sampai hari ini kita lihat di berbagai data survei kan Pak Prabowo masih leading kan gitu. Jadi kayak tugas kubunya Mas Ganjar ini luar biasa sebenarnya. Aspek defense atau mempertahankan basis di Jawa Tengah juga energinya butuh besar. Sementara dia juga harus mempenetrasi gitu ya di basis-basis lain yang dia harus lebih maksimal seperti Jawa Barat dan lain-lain gitu ya. Termasuk DKI Jakarta saya lihat datanya juga masih tertinggal kan gitu. Tentu tidak hanya Ganjar Mahfud dong, kubunya Amin ini juga harus kubunya Amin juga sama gitu loh. Iya betul, dan itu butuh semacam daya tarik apa yang ditawarkan termasuk kepada pemilih NU, apa yang bisa mengikat itu Maria Bayu ya. Kalau mungkin ke Mas Aji gitu, apa yang bisa mengikat itu tadi pertanyaannya, apakah hanya sekedar kedekatan emosional, termasuk juga kan tadi kalau misalnya Mas Nyarwi bilang yang nggak aktif itu masih lebih banyak ya, ada 30% gitu, dan itu juga bisa menentukan akan lari kemana pilihan suara Nahdliyin ini. Mas Aji. Sepakat Mas? Iya, sekali lagi bahwa pemilih NU ini menjadi penting karena yang diukur adalah kantong pemilih NU kultural ya, yang totalnya 56% ya. Karena kalau yang NU kultur, yang struktural yang tadi saya sampaikan, kalau dalam survei biasanya kita tanyakan soal membership ya dari di NU ya, atau keanggotaan di NU. Itu kan kurang lebih hanya sekitar 20%. Jadi basis massa NU kultural ini yang kemudian paling besar, dan inilah yang kemudian menjadi rebutan. Kalau ditanya kira-kira daya tariknya apa, saya pikir pertama hukumnya sama ya, hukum besinya sama, bahwa sebagai pemilih ya, termasuk warga NU, yang kemudian menjadi pertimbangan utama adalah faktor persepsi mereka terhadap tokoh ya.
dan tokoh utamanya adalah capres ya dibanding cawapres ya. Jadi dalam setiap kontestasi memang tokoh utamanya adalah nomor satunya yang akan dilihat. Jadi persepsi mereka terhadap capres itu menjadi penting ya. Apakah baik persepsi secara personality, kemudian persepsi terhadap aspek kemampuan atau aspek kapasitas itu yang akan menjadi nilai utama. Jadi pertama adalah persepsi mereka secara umum. Yang kedua adalah kalau kita bicara soal pemilih NU, itu ada 3 faktor utama yang menurut saya akan menjadi penting dan ini adalah kunci untuk menarik pemilih NU ya. Yang pertama adalah sisi asosiasi terhadap Pak Jokowi. Mengapa ini penting? Karena dari data survei kita menunjukkan ya dari total 56% pemilih NU yang kultural ya maksud saya, itu memang ada sekitar 80% yang menyatakan puas dengan kinerja Pak Jokowi ya, ada 78%. Jadi hampir 80% pemilih NU kultural itu puas dengan Pak Jokowi. Sehingga dari 3 capres ini yang paling kuat asosiasinya terhadap Pak Jokowi ini akan menjadi salah satu yang akan mendapat limpahan elektoral karena kepuasan mereka terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau faktor asosiasi memang tentunya kalau kita lihat sekarang mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi yang paling tinggi ya derajat kedekatan asosiasinya. Yang kedua mungkin Pak Ganjar karena Pak Jokowi dari PDI Perjuangan dan ya dalam derajat tertentu mungkin Pak Caimin ya karena masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Yang kedua adalah faktor isu ekonomi ya. Tadi saya sampaikan bahwa pemilih NU bukan hanya identitas NU-nya, tapi dia juga tersebar dari berbagai kelas sosial, kelas ekonomi dan lain-lain ya. Kalau kita lihat dari sisi isu ya, warga NU ini memang paling melihat isu ekonomi menjadi isu prioritas ya, karena memang mayoritas ya pemilih NU ini berada di kelas ekonomi menengah bawah mayoritas ya. Dan umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan, kemudian ada pedagang kecil dan lain-lain. Sehingga isu ekonomi akan menjadi penting bagi warga pemilih NU. Jadi nanti akan dilihat oleh warga NU ya dari 3 capres ini mana yang paling meyakinkan kepada mereka yang akan membawa isu ekonomi atau perubahan-perubahan dari sisi ekonomi yang lebih baik buat warga NU. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat dari ini secara strategi pemenangan ya. Kalau kita lihat dari data yang kita temukan, warga NU ini memang mayoritas tinggal di kampung-kampung ya, tinggal di pedesaan ya, yang sebetulnya akses terhadap media sosial lebih kurang dibanding artinya memang total ya secara mayoritas lebih banyak yang tidak yang tinggal di kampung-kampung sehingga kerja-kerja pemenangan untuk menyapa pemilih yang ada di kampung-kampung ini akan menjadi penting. Sehingga saya pikir ini kemudian menunjukkan nanti kekuatan logistik dari capres ya. Sehingga capres yang kemudian punya kekuatan politik yang logistik yang baik, kemudian punya mesin politik yang baik untuk menyapa warga-warga NU di kampung-kampung, di pedesaan ini yang akan kemudian punya potensi untuk bisa meraih NU. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Nyarwi ya. Dengan kekuatan misalnya kalau kita lihat Pak Anies dan Caimin ya, dengan kekuatan Caimin sebagai ketum PKB dan kita tahu bahwa PKB adalah partai yang didirikan oleh NU ya, punya mesin politik mungkin di kultural NU yang juga cukup baik. Saya pikir kekuatan mesin ini juga bisa membantu. Tapi sejauh mana kemudian ini akan efektif ya, saya pikir nanti kembali ke masing-masing capres. Oke. Baik, terima kasih Mas Aji atas waktunya, Mas Nyarwi juga atas. Terima kasih Mas Nyarwi, Mas Aji terima kasih banyak. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan juga langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh paslon itu untuk menjangkau atau mendekatkan diri dan meyakinkan para pemilih NU ini di Pilpres 2024. Akan menarik nanti kayaknya kampanyenya ya. Kita akan tunggu ya Mas ya dari ketiga pasangan ini. Baiklah pemirsa, usai diskusi tadi kami juga akan hadirkan beberapa informasi mengenai aktivitas dari sejumlah bakal capres dan juga bakal cawapres di Pilpres 2024.